Nah setelahnya Nunu ini mengambil ya titipan dari Simba itu yang berupa tas plastik berwarna hitam dari dalam kerilnya. Diambillah, dibuka sama Nunu. Tak lihat di situ, ternyata isinya itu adalah kain kafan. Jadi kain kafannya itu seperti buntelan gitu, seperti pada umumnya lah, dibuntel. Nah, setelah dibuka ini, isinya itu adalah kemenyan yang sudah ditumbuk. Jadi kemenyan itu sudah halus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pendakian, di mana kisah ini adalah kisah yang saya alami sendiri. Jadi pada waktu itu tahun 2015, tepatnya di bulan September, saya dan satu teman saya bernama Nunu yang domisilinya itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, mendaki ke Gunung Slamet via jalur Dukuh Liwung. Akan tetapi saya dan Nunu ini ternyata tidak pernah melewati jalur tersebut. Jadi pada waktu itu saya dan Nunu ini benar-benar merasakan betul melewati jalur itu. Akan tetapi ternyata kami berdua ini tidak pernah melewati jalur itu. Nah kok bisa? Mungkin rencang-rencang ini penasaran, dan nantinya setelah menyimak video ini, rencang-rencang mungkin akan beranggapan ini sangat tidak mungkin, sangat di luar nalar. Jadi saya pun sulit sampai hari ini untuk menerima itu secara nalar, secara logika saya. Akan tetapi hal itu memang benar-benar kami berdua alami. Nah, baik sebelum saya lebih jauh menuturkan apa yang saya alami pada waktu itu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, seperti itu, langsung saja segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi cerita yang mau tak ceritain ini terjadi pada tahun 2015, tepatnya pada bulan September. Nah, pada waktu itu sengaja aku ini main ke rumah temanku namanya Nunu. Nah, Nunu ini berdomisili di kota Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi memang aku ini sengaja main ke sana karena sudah lama aku ini ndak bersilaturahmi dengan si Nunu ini. Jadi aku ini kan kota asalnya dari Pemalang. Nah, Nunu di Banjarnegara. Jadi cukup jauh pada waktu itu untuk kita ini saling bersua. Nah, kami berdua ini temenan memang bisa dikatakan sangat akrab ya dulu semasa kami ini kuliah. Jadi pada tahun 2013 aku ini diwisuda sama Nunu. Nah pasca wisuda itu sampai tahun 2015 itu aja ada jarak 2 tahun kan, kami memang benar-benar tidak pernah bertemu sama sekali. Jadi selain bersilaturahmi ke Banjarnegara, aku juga ingin melepas rindu sama satu temanku itu. Karena dulu ini semasa kuliah kami ini di Semarang, kami ini bisa dikatakan sering naik ke gunung. Jadi hobi kami berdua ini memang sama. Nah, sesampainya di Banjarnegara pada waktu itu, Nunu ini menyambut benar-benar dengan hangat kedatanganku. Dan Nunu ini bilang, kamu juga ditanyain sama teman-teman yang lain, seperti si Awit dan teman-teman yang lain lah pokoknya. Nah, kalau si Awit ini memang satu rombongan juga sama aku ketika kuliah dulu sama Nunu. Akan tetapi dia berbeda jurusan. Awit ini jurusannya seni rupa, aku seni musik, Nunu seni musik. Akan tetapi satu universitas, jadi di UNES, di Universitas Negeri Semarang. Aku sama Nunu prodinya seni musik dan Awit ini seni rupa. Akan tetapi kami ini satu kumpulan gitu dan sering naik gunung bareng pada semasa kuliah dulu. Nah aku pun tanya ke Nunu, lah sekarang Awit ini kesibukannya apa? Awit ini sekarang sibuk ikut di salah satu EO, event organizer yang ada di Banjarnegara. Jadi dia itu sibuk banget, udah tidak pernah lah naik gunung gitu. Kalau Nunu pada waktu itu masih sering naik ke gunung bersama calon istrinya pada waktu itu tahun 2015. Jadi calon istrinya Nunu
namanya Ninik. Jadi Nunuk dan Ninik ini juga suka naik gunung. Jadi memang benar-benar seperti sudah jodohnya Nunuk pada waktu itu, dan sampai sekarang hari ini kondisinya mereka ini sudah menikah ya. Nah, jadi awalnya aku ke sana ini ndak mau naik gunung, cuma mau main ke sana aja untuk silaturahmi dan lain sebagainya lah. Sampai Nunuk ini akhirnya mengajak, ayo kita naik gunung aja, mumpung kamu di sini, kita udah ndak lama ndak naik gunung gitu. Nah, aku pun bilang sama Nunuk, loh kok tiba-tiba ngajak aku ini, ada apa ini gerangan? Ya enggak apa-apa, intinya aku pengen ngajak kamu naik ke gunung, dan kita naik nanti sama teman-teman aja. Dalam artian calon istrinya itu enggak usah diajak gitu, cowok-cowok aja yang naik. Nah, Nunuk ini bilang sama aku gitu, aku pun bilang ke Nunuk, ya wes, tapi aku enggak bawa peralatan gunung dan lain sebagainya. Terus gampang lah, di sini banyak rental outdoor. Jadi kondisinya di Banjarnegara ini memang dunia pendakiannya ini benar-benar berkembang gitu. Jadi banyak memang pemuda-pemuda di sana yang suka sekali dengan aktivitas naik gunung itu. Sampai ada beberapa rental outdoor, bahkan toko-toko outdoor di kota Banjarnegara ini banyak yang berdiri gitu. Nah, aku pun akhirnya setuju. Ya wes lah. Karena pada waktu itu juga aku sedang libur kerja dan Nunuk juga sedang libur kerja. Dalam artian Nunuk ini berprofesi sebagai guru wiyata bakti pada waktu itu. Kalau sebutannya populernya ini guru honorer. Sama dengan aku, pada waktu itu aku juga tahun 2015 juga sedang menjalani profesi sebagai guru honorer di salah satu sekolah. Jadi kan kondisinya libur, Nunuk itu ngajak naik gunung, ya wes lah, aku pun setuju. Jadi ndak terpacu waktu untuk aku ini pulang ke rumah gitu kan. Aku setuju. Dan setelahnya Nunuk ini mengajak aku ke rumah Awit, karena rumah Awit ini tidak begitu jauh dari rumahnya Nunuk ya, sama-sama di Banjar itu. Aku ke sana, nah Awit kebetulan waktu itu di rumah. Kami berdua pun bilang sama Awit, Awit kita naik gunung, udah lama kita ndak naik gunung cowok-cowok ini. Nanti kita ngajak teman-teman yang lain juga, yang dulu semasa kuliah juga suka naik gunung bareng dan kebetulan domisilinya di Banjar gitu. Akan tetapi Awit ini bilang, aduh sorry nih aku ndak bisa, aku kerjaan memang pada waktu itu banyak ya. Jadi perusahaan Awit ini kan bergerak di bidang event organizer, jadi dia ini banyak mengurusi event-event yang sedang perusahaannya ini buat gitu, bikin. Akhirnya dia menolak ajakan kami, bukan menolak sih sebenarnya, akan tetapi lebih ke ndak bisa gitu, gampang di lain waktu. Aku pun bilang, oh ya sudah Awit kalau gitu. Nah, Nunuk ini bilang sama Awit, ya wes nek memang kamu ndak bisa, alat-alatmu kan masih semuanya, ini biar dipakai saja sama Arga. Nah, di situ Awit pun mempersilahkan, monggo dibawa aja. Ini tak ambilin semuanya ya, nanti kamu bawa aja. Nanti kalau udah pulang kamu taruh aja di rumah Nunuk, gampang nanti aku yang ambil ke sana ga. Oh gitu ya Awit, ya sudah terima kasih. Hemat juga kan, aku ndak jadi ngerental gitu sama Nunuk di rental outdoor. Nah, setelahnya barangnya Awit ini aku bawa ke rumahnya Nunuk. Nah, di rumah Nunuk ini berusaha untuk menghubungi teman-teman yang lain yang ada di Banjar, barangkali siapa ini yang mau ikut untuk ke Gunung Slamet gitu. Nah, ternyata teman-teman yang lain pun sibuk ya, sibuk dalam artian dalam dunia kerja. Jadi yang memang benar-benar slow pada waktu itu aku sama Nunuk, karena libur semester. Jadi sekolah itu kan sama, libur semuanya. Kebetulan sekolah yang kami mengabdi itu dulu sekolah negeri, jadi liburnya ini sama. Di salah satu SMA lah, Nunuk di Banjar, aku di Comal. Nah, setelah itu aku kan tanya sama Nunuk, Nuk, ini ngomong-ngomong kamu ini mau ngajak aku naik Gunung Slamet, ini kita mau lewat jalur mana? Nah, pikirku pada waktu itu kan mau lewat jalur di Bambangan, karena yang paling dekat dari Banjarnegara itu kan jalur Bambangan yang ada di Purbalingga, paling sejam lah atau berapa dari Banjar itu kan. Nah, ternyata prediksiku itu salah. Nunuk itu ngajak malah lewat jalur kompak yang ada di Guci. Loh, aku sempat kaget pada waktu itu, kok lewatnya jalur kompak, kan jauh, kita bisa sampai 3 jaman dari Banjar ini. Nah, Nunuk ini cuma cengengesan aja. Nah, memang aku mau ngajak kamu lewat jalur situ, aku kan belum pernah sama sekali lewat jalur itu ga. Oh, jadi
kamu mumpung libur gitu mau ke sana terus belum pernah lewat jalur sana, aku ini disuruh nemenin kamu gitu, temen cowok. Nunu ini cengengesan, yo iyalah, aku kalau mau ajak si Nini nanti aku juga belum pernah lewat jalur kompak, aku agak takut. Oh ya wes lah, bilang dari awal kan. Nah, aku mau bilang nanti aja biar buat surprise. Ah, surprise apa? Kataku pada waktu itu. Kamu niatnya itu ada udang di balik bakwan. Ya wes lah, setelahnya kami ini bersiap-siap kan di rumah Nunu itu, menyiapkan segala sesuatunya lah, dari mulai perlengkapan kami cek, kami beli logistik-logistik yang akan kami bawa. Nah, setelah semuanya siap, Nunu ini sempat pamit ke pacarnya pada waktu itu, si Nini, bahwasanya dia mau naik gunung bersama teman-teman cowoknya. Nah, aku pun bilang ke Nunu, ya wes aku tak ikut WA Nini ya. Aku tak pamit juga, aku ndak enak lah masa Nini ndak diajak. Dia kan biasa naik gunung juga. Akhirnya Nunu ini cuma cengengesan sambil, ya sudah kalau mau WA WA aja. Aku pun WA si Nini. Memang aku sama Nini juga akrab pada waktu itu. Jadi benar-benar persahabatan kami ini persahabatan yang sangat kental pada waktu itu semenjak kuliah. Akhirnya Nini pun aku WA. Aku pamit bahwasanya Nunu ini pengen cuma naik gunung bareng teman-teman cowoknya gitu. Aku minta maaf Yuni nek ndak ngajak kamu. Dan ini pun menjawab, ya sudah ndak apa-apa, udah Nunu itu emang kayak gitu kok, kelakuannya kayak anak kecil. Yang penting kalian hati-hati dan nanti tetap berkabar saja lah. Oh ya sudah nih kalau gitu, terima kasih. Nah, setelahnya kami pun beristirahat kan di rumah Nunu. Singkat cerita, pagi hari tiba. Pagi hari tiba ini kami segera untuk mandi, kami sarapan, dan kami juga pamit ke orang tua Nunu. Nah, di situ Nunu bilang sama aku, "Gah, ini berarti kita pakai 2 motor." Lah kok bisa? Biar gampang. Jadi nanti kita berangkat motor 2 ke Gunung Slamet itu, kita turun, nanti kamu ambil jalur yang ke kanan untuk pulang ke Pemalang. Aku ambil jalur kiri untuk pulang ke Banjarnegara. Jadi kamu ndak usah kesini lagi, kejauhan, capek nanti kamu. Gimana? Oh ya sudah kalau gitu, pas itu idenya. Oke, aku pun menyetujui itu. Kami berangkat berdua dari Banjar itu, kami pada sekitaran jam 8 pagi pada waktu itu. Kami pakai 2 motor. Nah, di awal perjalanan kami sampai kami tiba di kawasan Guci itu, berarti kecamatannya Bojong kalau tidak salah, di Kabupaten Tegal. Perjalanan itu baik-baik aja, dalam artian tidak ada kendala apapun dalam perjalanan kami. Sampai pada satu titik, kami kan pada waktu itu langsung mau ke basecamp kompak, akan tetapi ternyata jalannya itu ditutup. Nah, jalan ditutup itu ada plang di situ. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu. Jalan sedang diperbaiki. Jadi benar-benar ditutup aksesnya untuk menuju ke jalur kompak itu, ke basecamp kompak. Aku berhenti sama Nunu, aku tanya, "Nuk, lah kita ini mau lewat mana?" Ya sudah, kita putar balik aja, kita nanti tanya-tanya orang aja. Kalau ke basecamp kompak selain lewat jalan ini, jalannya lewat mana? Oke kalau gitu. Aku pun belok sama Nunu kan. Nah, belum sempat kami bertanya dengan warga untuk akses menuju basecamp kompak ini jalannya mana, kami menyempatkan untuk singgah di salah satu warung di pinggir jalan. Karena kami merasa badan kami berdua ini capek banget. Karena perjalanan dari Banjar sampai di kawasan itu kan, Kabupaten Tegal itu kan cukup lama ya, hampir sekitaran 3 jam lah. Nah, akhirnya kami singgah di salah satu warung. Di situ nampak pemilik warung ini seorang wanita parubaya. Dan di situ kami berdua memesan secangkir kopi, ngemil jajan-jajan yang ada di warung itu. Nah, ketika kami ini sedang asik menikmati kopi, kami ini sedang ngobrol, tiba-tiba ada seorang lelaki parubaya, itu sekitaran umuran 45 tahunan, masuk ke warung itu, duduk. Akan tetapi tak liatin pada waktu itu dia tidak mesen apapun. Jadi dalam artian dia cuma duduk di situ. Nah, tiba-tiba lelaki parubaya itu bertanya pada kami, "Kalian berdua mau mendaki gunung?" Nah, kami kan menjawab, "Nggih, Pak. Iya, Pak." "Kalian mau ke Gunung Slamet ya?" "Iya, Pak. Bener. Kami mau ke basecamp kompak, tapi bingung, Pak. Tadi jalannya soalnya kan ditutup, itu ada perbaikan jalan. Kira-kira lewatnya mana ya, Pak, selain jalan yang tadi ditutup itu?" Nah, nampak lelaki itu cuma tersenyum dan dia menjawab, "Kok ndak lewat jalur lain saja, Mas?"
Loh, emang ada jalur lain, Pak? Ya ada jalur lain. Kalau kalian maksa buat lewat jalur kompak, akses jalannya susah. Nanti kalian lewat jalan-jalan kecil, memasuki jalan-jalan tikus, nanti kalian malah bisa kesasar, bisa tersesat. Mending lewat jalur lain saja. Nah, aku pun bertanya di situ, jalur mana ya Pak di sini yang ada? Yaitu jalur Dukuh Liwung, Mas. Aku itu pada waktu itu belum sama sekali pernah mendengar yang namanya jalur Dukuh Liwung. Nah, di situ aku tanya, emang ada Pak jalur itu? Ada, Mas. Jalur Dukuh Liwung ini terkenal jalur legendaris, Mas. Ini jalur yang bagi pendaki-pendaki senior ini pokoknya jalur yang legendaris. Kalau kalian lewat sana nanti kalian pasti suka. Nah, di situ kan aku menjadi tertarik karena satu, aku dan Nunu ini belum sama sekali pernah mendengar adanya jalur Dukuh Liwung pada waktu itu ya, 2015 itu. Jadi benar-benar aku itu tidak tahu ada jalur itu. Yang aku tahu pada waktu itu Bambangan sama Kompak. Nah, akhirnya aku pun tanya sama bapak-bapak itu kan, lelaki Parubaya itu, lewatnya mana ya Pak kalau ke jalur Dukuh Liwung? Emang deket-deket sini sama basecamp Kompak? Aku kan tanya. Iya Mas, tidak jauh kok. Nanti jenengan lewat jalan sana saja, nanti kan di sana ada persimpangan. Nah, di persimpangan itu kalian ambil yang kiri. Nanti setelahnya kalian ikut saja jalan itu, terus kalian nanti belok kiri lagi. Nah, setelah belok kiri itu kan jalannya kecil, Mas. Kalian ikut saja jalur itu, nanti kalian sampai di pemukiman warga. Di situ kalian tanya saja. Oh, jadi tidak begitu jauh, Pak? Ya enggak lah, paling sekitaran 2 kilo kok dari sini. Oh, siap-siap, Pak. Jadi aku kembali bertanya, kalau ke basecamp Kompak itu Pak, lewat yang jalur-jalur tikus itu tadi jauh mana Pak? Ya jauh ke Kompak itu Mas, mending ke Dukuh Liwung aja. Oh ya sudah kalau gitu Pak, terima kasih ya Pak infonya. Nah setelahnya aku ini agak berdiskusi kan di situ sama Nunu, gimana ini kita mau bener lewat Dukuh Liwung ini karena kami tertarik jalur baru ini, kami baru dengar soalnya. Nah, kami pun sepakat untuk melewati jalur Dukuh Liwung ini. Karena mapsnya, road mapnya kan sudah diberikan sama lelaki Parubaya tadi. Kami berdua pun sepakat, setelahnya kami akan membayar itu. Kami akan membayar kopi. Loh, lelaki Parubaya tadi ini udah tidak ada. Jadi benar-benar tidak ada bekas dia ngopi atau apa, benar-benar tidak pesan. Aku pun sempat tanya sama ibu-ibu yang jaga warung itu kan, Bu, tadi bapak-bapak itu pesan tidak di sini? Apa cuma duduk? Nah, ibu-ibu itu menjawab, aku kok tidak lihat ya Mas, emang tadi ada yang kesini selain kalian berdua? Loh ada kok Bu. Ya tidak tahu Mas, aku juga tadi di belakang sih, masih ini asah-asah ini cuci piring gitu kan. Oh ya sudah Bu, tak pikir kan eh, lelaki Parubaya itu cuma mampir aja di situ. Oh ya wes lah, kami pun bayar. Setelahnya aku sama Nunu ini langsung maju sepeda motor kami kan untuk menuju ke map yang tadi dibilang sama lelaki Parubaya itu di Dukuh Liwung. Kami jalan, benar saja kami ini jalan tidak begitu lama lah, sekitar 1 kilo itu sampai di persimpangan. Nah persimpangan itu aku ingat betul ambil kiri Nuk. Tadi bapaknya bilang ini ambil kiri. Oke, ambil kiri aku. Ambil kiri, setelahnya aku ambil ke kiri lagi. Jadi memang benar-benar kayak setelahnya jalan buntu gitu, jalan kayak desa kecil pakai jalan tanah. Nah aku ambilnya yang kiri karena itu jalurnya jalur seperti jalur kecil desa. Nah aku pun yakin ini Nuk jalannya tadi yang dibilang sama bapak tadi. Terakhir pokoknya ambil kiri, nanti kita lurus saja mentok, di situ baru tanya sama warga di pemukiman. Nah aku pun sama Nunu jalan akhirnya kan. Dan itu lama banget. Kira-kira aku ini sempat mikir pada waktu itu, katanya kok cuma 2 kilo tapi kok lama banget ya. Hampir setengah jam lebih kami itu perjalanan dari warung. Akhirnya tibalah kami memang di satu pemukiman. Jadi pemukiman ini seperti pemukiman pada umumnya. Rumahnya ini terbilang rumah-rumah kuno gitu, bangunan-bangunan yang khas Jawa gitu. Rumahnya rumah limasan itu kan. Kami berhenti di salah satu lokasi di mana lokasi itu adalah seperti perkebunan warga. Kami memarkir motor di situ kan. Akhirnya aku sama Nunu ini turun. Aku turun berusaha untuk bertanya di situ dengan warga. Akan tetapi pemukiman itu, desa itu nampak sepi. Akan tetapi benar-benar pemukiman.
Jadi aku ndak mikir yang aneh-aneh pada waktu itu kan. Yowes lah, tak cari dulu sama Nunu ini. Dan waktu sudah menunjukkan jam berapa pada waktu itu? Jam 1 siangan lah. Jam 1 siang. Kok ndak ada siapa-siapa ya? Akhirnya aku balik lagi ke parkiran sama Nunu. Duduk ini berdua ngerokok. Ah, ya udah tak tunggu aja di sini. Barangkali nanti ada orang yang lewat gitu kan. Kami berdua duduk. Nah benar saja, ndak begitu lama kami duduk ini ada seorang kakek tua ini jalan. Jadi nampak seperti baru dari ladang gitu kan. Akhirnya kan aku sama Nunu menghampiri kakek tersebut kan. Nah punten kayak mau tanya, kami berdua ini bingung kayak, katanya di sini ada jalur Dukuh Liwong yang bisa naik untuk ke Gunung Slamet kayak. Ini pos perizinannya mana ya kayak ya? Nah kami ini berdua tanya. Kakak itu nampak tersenyum. Oh kalian berdua pendaki ya? J, kami mau mendaki gunung ya? Oh ya sudah, ikut saja ke rumah saya. Aku pun nurut sama Nunu pada waktu itu. Nah, kondisinya aku mau ambil motor pada waktu itu kan. Tapi kakek itu bilang, udah motornya di sana aja enggak apa-apa. Kalian ikut dulu ke rumah kakek. Nanti di sana kalian istirahat dulu. Aku ini ikut aja sama Nunu pada waktu itu. Berdua. Nah, sampailah kami di sebuah rumah. Jadi rumah itu berada di posisi yang paling pojok di pemukiman itu. Dan pinggir-pinggirnya ini kebun gitu dan masuk ke kawasan hutan mungkin ya. Karena pada waktu itu kami belum lihat kondisinya, cuma masih lihat perkebunan. Nah, rumah ini rumah khas Jawa. Sama seperti rumah lain limasan, akan tetapi rumah ini agak gede. Warnanya ini biru. Birunya ini biru seperti udah lawas gitu loh, biru yang udah pudar. Di depan itu ada kayak taman kecil, teras, dan ada pagar yang menggunakan bambu, potongan-potongan bambu. Kami ini masuk ke teras, duduk di depan rumah tersebut. Nah, ketika kami duduk di atas sebuah dipan tua yang ada di depan rumah itu, kami ini sempat melihat ada tulisan di situ, kayak plang gitulah, Dukuh Liwong. Nah, tulisan itu menggunakan seperti ukiran kayu dan coraknya itu corak tulisan Jawa, aksara Jawa, tapi bisa dibaca Dukuh Liwong. Hanya saja font ya, fontnya itu menggunakan seperti font Jawa gitu. Oh, Dukuh Liwong. Nah, aku ini berasumsi di situ dan bilang sama Nunu, Nuk, ini berarti pos perizinannya masih menggunakan rumah warga, Nuk. Mungkin belum resmi. Jadi pada waktu itu aku berasumsi gitu kan. Karena kalau udah resmi itu biasanya tidak di rumah warga, ada tempat khusus ya gitu kan. Jadi yang seperti teman-teman umum ini bilang biasanya itu berarti jalur ilegal. Kalau aku tidak bilang itu jalur ilegal, akan tetapi itu jalur yang belum diresmikan saja. Itulah aku berasumsi. Nah, setelahnya kakek ini menyuruh kami berdua untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, kami pun nurut. Kami nyopot sepatu, kami berdua masuk ke dalam rumah. Kami dipersilahkan duduk. Dan setelahnya kakek tersebut menyuguhi kami 2 cangkir teh. Nah, setelah dipersilahkan, kami pun menyeruput teh itu. Aku ini bertanya sama sosok kakek tersebut. Kek, ini kalau mau izin untuk mendaki di mana dan dengan siapa ya? Nah, kakek ini tersenyum dan menjawab, manggil aku itu ndak usah kek, manggil aku Simbah aja. Oh Mbah, aku kan bilang kayak gitu. Terus isinya sama siapa ya Mbah ya? Simbah ini tersenyum lagi sambil asik ini ngerokok. Jadi ngerokoknya ini kretek dan dia nampak sangat menikmati betul rokok itu. Dia menjawab dengan kalem banget, dengan santai. Kalian ini mendaki cuma berdua. Mbah, kalian itu ada apa? Mendaki Gunung Slamet ini tujuannya apa? Ya ndak mau ngapa-ngapain, Mbah. Memang kami berdua ini hobi naik gunung. Oh begitu. Ya sudah. Dia ndak usah izin kemana-mana. Isinya ya ke Simbah ini. Oh jadi Simbah ini yang biasa melayani orang-orang yang mau mendaki. Dia ini cuma mengangguk saja. Nah pada waktu itu aku kan mikir, oh ini berarti sekalian kuncen ya, juru kuncinya dari jalur Dukuh Liwong itu, Gunung Slamet. Nah setelah aku ini berdiskusi sama Nunu bahwasanya benar ini mau lewat jalur itu, Nunu pun setuju. Akhirnya kami bersepakat, kami pun bilang sama Simbah kan, ya sudah Mbah, kami jadi naik lewat Dukuh Liwong ini. Berarti tidak usah mengisi apa-apa atau meninggal KTP Mbah dan lain sebagainya. Simbah itu cuma menggeleng saja sambil masih menikmati rokoknya.
Ya sudah, kalian di sini saja dulu istirahat. Kalian kan capek, nanti baru naik sekitar sore hari saja lah. Oh jibah, jibah. Nggak tahu pada waktu itu kenapa aku sama Nunu ini nurut aja. Nah kami istirahat di dalam rumah. Jadi benar-benar nyaman keadaan rumahnya. Rumah Jawa, Jawa itu yang atapnya itu nggak ada teritnya gitu loh. Jadi plong-plongan, hanya genting aja dan itu tinggi. Jadi kan rumahnya ini adem. Aku ini berbaring gitu kelekaran di situ sama Nunu sampai kami ini berdua nggak sadar ini kami bangun setengah 5 sore dan ternyata kami ini tertidur. Aku yang pertama bangun ini si Nunu bangun Nunu ini bangun. Piye ga, gimana ga, ini udah setengah 5 kok kita ketiduran. Oh nah terus gimana, ini Simba di mana? Tidak tahu. Nah setelahnya aku sama Nunu ini berdua kan jalan keluar rumah, ternyata Simba ini duduk di depan rumah itu kan. Aku tanya sama Simba, Mbah ini udah sore Mbah, kami mau langsung masuk jalur pendakian aja Mbah, gimana Mbah, sakit boten, bisa apa enggak? Simba itu cuma mengangguk pada waktu itu. Oh jebun Mbah, kami tak siap-siap. Nah kami pun masuk ke rumah mempersiapkan keril kan di situ. Kami ngecek packing ulang lagi, perlengkapan logistik benar-benar udah lengkap belum. Nah setelah kami cek ini semuanya lengkap, kami pun bilang ke Simba, Mbah kami sudah siap Mbah, kami tak langsung berangkat ya Mbah. Nah Simba ini nampak berdiri, jadi kondisinya memang sudah tua tapi nampak sehat. Mungkin pada waktu itu kan karena orang desa itu kan memang kuat-kuat gitu ya, sampai umur yang sudah senja pun mereka masih kuat karena terbiasa naik turun ke bukit gitu. Nah Simba ini berucap, tak antar Simba saja nanti ya sampai masuk jalur pendakian, nanti di sana baru kalian naik sendiri. Oh Jiba, ndak ngerepotin, aku kan tanya. Boten ndak, sudah kalem wae. Jiba, ndak tahu, pokoknya aku sama Nunu ini nurut aja. Jalan kami pada sekitaran jam 5 sore pada waktu itu. Jalan dari rumah Simba dan tibalah kami di satu lokasi di mana lokasi itu nampak seperti batas. Ini batas pemukiman warga desa, ini batas hutan, dan di situ nampak ada pagar menggunakan bambu. Dan pagar ini tertutup semuanya dan ada patok di situ. Patok itu seperti, mungkin pada waktu itu aku mikir ini patok antara batas desa dengan batas hutan. Jadi patok itu dibangun menggunakan seperti semen pada umumnya lah. Nah di situ Simba berucap, ya wes kalian tak antar sampai sini. Nah kami pun mengucapkan terima kasih, matur suwun Mbah. Nah setelahnya Simba ini jalan ke arah pagar bambu itu kan, nampak di situ Simba itu seperti membuka kunci. Nah aku ini agak aneh di situ dan tanya sama Nunu, Nuk, kamu merasa aneh enggak? Kok jalur pendakian dipagerin gitu ya, ditutup terus kayak dikunci, itu Simba buka kunci. Aku kan bilang kayak gitu sama Nunu. Ya enggak ada yang aneh lah. Mungkin kan memang karena ini jalur pendakian yang belum resmi bro, jadi dikunci, takut-takutnya ada pendaki yang asal masuk aja gitu kan, nanti bisa jadi ketempuhan. Jadi nanti yang ada apa-apa, kalau ada apa-apa yang disalahin kan bisa warga desa gitu kan. Oh gitu ya, ya iyalah, emang anehnya di mana? Ya tidak apa-apa, aneh aja, aku merasa aneh karena pada waktu itu aku ngelihat, jadi pagar bambu itu panjang banget seperti tidak ada ujungnya, seperti memang membatasi antara wilayah hutan dan desa. Nah setelahnya kami pun berucap sama Simba, Mbah matur suwun Mbah, sudah diantar sampai sini, kami berdua tak naik dulu. Nah Simba ini cuma mengangguk dan mengeluarkan sesuatu dari lilitan sarungnya yang dia pakai di perutnya itu kan, dikeluarkan seperti tas kresek ya, tas hitam berwarna hitam, itu tas kresek diberikan sama kami. Ini dibawa bekal dari Simba. Nah di situ yang terima ini si Nunu. Nah aku tanya di situ, Mbah ini bekal apa Mbah, kok jadi ngerepotin? Nah Simba ini cuma nampak tersenyum dan dia menjawab, itu isinya kemenyan, ini untuk bekal kalian. Kalau nanti kalian ada apa-apa di pendakian, kemenyan ini dibakar saja agar kalian ini aman. Nah aku ini tidak menjawab apapun sama Nunu, cuma diam aja dan mengangguk saja. Jemput Mbah, kami berdua berangkat dulu ya. Simba ini mengangguk. Kami pun jalan melewati pagar bambu tadi yang seperti dibuka itu pintunya. Kami berdua jalan. Nah
Jadi kondisinya ini rencang-rencang, benar-benar pada waktu itu adalah batas hutan, hutan lebat langsung. Ini adalah pemukiman dan kebun-kebun. Jadi benar-benar kontras banget pada waktu itu. Sangat perbedaannya sangat-sangat mencolok. Nah, jalanlah aku berdua sama si Nunu ini. Belum lama kami jalan, kami sempat kan noleh ke belakang. Loh, si Mbak ini udah tidak ada. Kok cepet banget perginya ya? Apa sih Mbak masih di sekitaran situ, masih apa? Mungkin dia punya kebun di situ atau punya ladang. Jadi dia sekalian lihat kebunnya di situ kan. Ya wis lah gak usah dipikir. Paling si Mbak kemana lah lihat kebun atau apa. Nah, Nunu itu bilang kayak gitu. Jadi sepemikiran sama aku pada waktu itu. Nah, kami pun berdua naik. Jadi benar-benar treknya ini langsung nanjak pada waktu itu dan sangat berlumut. Dan itu menandakan trek itu sudah ataupun jarang dilewati oleh orang ataupun pendaki lain. Nah, kami ini jalan pada waktu itu sudah menunjukkan sekitaran jam 5:30 sore. Jadi sudah surup dan kondisinya sudah gelap. Jadi kami ini langsung masuk ke kondisi di mana hutan ini langsung lebat, vegetasinya ini sangat rapat gitulah. Kami ini jalan. Nah, setelah 1 jaman kami jalan pada sekitaran 6:30, kami ini tiba di pos 1. Nah, disitulah kami ini yakin kalau jalur itu benar-benar jalur yang dilewati oleh pendaki karena ada tulisan pos 1. Kami pun duduk di situ berdua. Aku bilang sama Nunu, aman Nu, ini pos 1. Berarti memang jalur ini udah biasa dilewati pendaki. Nunu ini cuma diem aja. Aku ngeliatin ke sekitar di situ ya. Jadi ada seperti saya katakan ini shelter gitu ya. Shelter akan tetapi itu dibangun menggunakan seperti plastik-plastik. Nah, aku mikir mungkin ini dibikin oleh pendaki-pendaki sebelum kami. Jadi mungkin sudah lama karena kondisinya sudah sobek-sobek dan nampak ada bekas bakaran-bakaran di situ. Kayak sampah-sampah. Nah, sampahnya itu nampak udah sampah lama banget. Aku sempat mikir di situ. Tapi ya sudahlah, mungkin milik pendaki yang sebelum kami. Kami ini duduk ngerokok di situ. Nah, aku bilang ke Nunu, ini kita sholat aja apa gimana dulu? Ya sudah, karena ini juga udah 6:30, apa nanti kita gabungin aja sekalian ke Isya. Udahlah kita sholat aja, masih cukup kok. Ya wis lah. Nah, aku nyari tempat di situ memang agak lapang ya. Jadi bisa untuk selonjor gitu, bisa untuk sholat. Aku bilang Nunu, ayo Nuk, jamaah aja. Ndaklah kamu aja dulu, aku tak baring dulu sebentar aja. Udah kamu sholat dulu nanti gantian. Ya wis lah. Aku tayamum. Setelahnya aku sholat maghrib di situ. Nah, ketika aku sedang melaksanakan sholat maghrib di rakaat pertama, aku ini benar-benar mencium ada aroma bunga sedap malam. Aku mengenali betul aroma itu. Aku ini sholat di rakaat pertama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, setelahnya aku ini benar-benar mencium aroma bunga sedap malam. Nah, pada waktu itu aku tetap berusaha untuk khusyuk kan. Dan aku juga batin bunga sedap malam itu mungkin ya tumbuhnya di lereng gunung. Dan sampai hari ini pun aku tidak tahu, belum sempat cross check gitu dalam artian bunga sedap malam ini tumbuhnya di mana. Nah, aku ini benar-benar mencium. Sampailah aku di rakaat kedua. Rakaat kedua setelah aku baca Al-Fatihah, aku masuk ke surat pendek yang aku baca pada waktu itu surat An-Nas. Nah, aku ini baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Belum aku ini sempat melanjutkan, udah ada yang melanjutkan lebih dulu. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jadi benar-benar pada waktu itu aku langsung diem. Belum sempat melanjutkan lantunan ayat tersebut. Aku ini mendengar dan suaranya itu benar-benar suara yang besar dan menggema. Tak dengerin aja sampai suara itu selesai membaca surat An-Nas itu. Nah, akhirnya aku setelahnya kan melanjutkan membaca surat An-Nas, tak selesaiin kan. Setelahnya aku langsung cepet-cepet aku rukuk dan udah ndak husuk aku itu sholat. Jadi cepat-cepat karena aku merasa takut pada waktu itu. Ini siapa, suara apa yang tak dengar, bener ndak? Nah, setelah aku sholat ini, aku kan menghampiri Nunu. Aku berusaha untuk diem aja, ndak panik gitulah. Nah, setelahnya aku bilang ke Nunu, udah sholat belum? Barangkali Nunu udah sholat di sekitaran situ kan.
Belum. Ya sudah, ayo cepet sholat dulu terus kita jalan. Karena aku benar-benar udah merasa suasana di situ nggak bagus gitu kan. Nah, Nunu ini nggak tanya. Dia sholat aja tayamum, dia sholat di tempatku sholat tadi. Nah, setelah sholat itu Nunu nampak wajahnya juga biasa aja. Aku agak mancing pada waktu itu. Nuk, udah sholatnya? Udah. Gimana bro? Ya enggak apa-apa, aman kan? Aman. Emang kenapa sih? Ya enggak ada apa-apa. Aman kan maksudku? Aman. Ya sudah, ya kita lanjut aja jalan. Oke, jalan kami berdua dari pos 1 itu. Kami jalan, nah singkat cerita, kami ini sampai di pos 2. Nah di pos 2 ini kondisinya, waktu itu, yang aku ini lihat, jadi seperti ada tanah lapang di situ. Jadi benar-benar bisa untuk istirahat. Aku sempat bilang sama Nunu, Nuk, ini kan udah malam, kita ngecamp aja di sini apa gimana? Apa kita lanjut jalan? Ah, masih di pos 2 masa kita langsung ngecamp, nanti aja lah, kita jalan lagi aja. Oh ya wis lah. Akhirnya kami berdua di situ berhenti. Dan kondisinya pada waktu itu jam 8:30 malam. Berhenti, kami ngerokok lagi kan. Jadi benar-benar pendakian kami ini santai. Nah, aku sempat mikir di pos 2 itu. Dari tadi tidak ada pendaki yang turun ataupun pendaki yang naik. Aku sempat juga tak utarain sama Nunuk. Nuk, ini kok aneh ya? Pendakiannya sepi, tidak ada siapa-siapa. Itu kan jalurnya jalur tidak resmi bro. Jadi jarang mungkin ada yang lewat sini. Oh gitu ya. Jadi agak serem juga pada waktu itu kan aku. Ya wes lah, kami santai berdua itu. Nah setelahnya Nunuk ngajak jalan. Ayo kita jalan lagi aja. Udah nanti kita ngecamp di pos berapa gitulah. Lagian ini masih 8:30 kok. Masih cukup kita ini jalan ke pos berikutnya untuk mendirikan tenda. Oh ya sudah, jalanlah kami berdua dari pos 2 ini menuju ke pos 3. Kami jalan. Nah di tengah perjalanan kami, posisinya kan aku jalan di depan, Nunuk ini di belakang. Nah Nunuk ini sempat manggil-manggil aku pas jalan itu. Gak. Apa ada apa? Udah jalan terus aja. Gak. Aku kan ada apa? Berhenti dulu. Aku berhenti kan. Aku noleh ke arah Nunuk. Ada apa? Barusan kok aku ngerasa ada yang niup-niup tengkukku ya. Wah bener kamu, angin itu. Aku kan jawab kayak gitu. Angin gimana? Aku kayak ditiup-tiup kok. Itu terus dari tadi kok. Kita baru jalan dari pos 2 itu. Wah kamu yang bener masa. Beneran masa aku mau bohong sama kamu. Ditiup kayak gitu. Aku berusaha meyakinkan Nunuk lagi. Iya bener ditiup. Terus ini dari tadi. Nah aku kan agak mikir di situ. Kalau angin tidak mungkin kayak gitu. Angin itu kan lewat gitu sifatnya. Ya selalu berdoa aja. Kita lanjut jalan. Ini kita mungkin udah hampir sampai di pos 3. Iya jalan. Nah Nunuk ini bilang sama aku, Gah kamu belakang ya, aku tak depan aja. Oh ya wis lah. Akhirnya Nunuk yang di depan, aku yang di belakang kan. Karena mungkin pada waktu itu temanku ini takut. Jalan kami berdua. Nah singkat cerita kami sampai di pos 3. Dan alhamdulillah pada waktu itu setelah Nunuk merasa ditiup-tiup itu tidak ada keganjilan ataupun kejadian yang lain sampai kami ini tiba di pos 3. Nah di pos 3 ini kondisinya ada 2 tenda di situ. Nah aku sama Nunuk ini agak lega. Nuk, ternyata di sini ada pendaki lain. Nah Nunuk pun jawab kan, yo aku lega ini. Barusan aku ditiup-tiup. Udah nggak usah dibahas aja. Nah kami pun akhirnya berhenti di pos 3 itu pada sekitaran jam 10:30 malam. Nah nampak di depan tenda yang didirikan itu ada beberapa pendaki. Nah kami berdua pun menyapa. Malam mas, mbak. Oh iya malam mas. Monggo. Mereka pun mempersilahkan kami untuk istirahat di situ. Aku pun bilang, mas, aku tak ikut nenda ya di sini. Ini kan masih lowong. Oh monggo mas, silakan mas. Beneran kalau ada teman jadi rame-rame di sini. Nah setelahnya aku sama Nuni ini mendirikan tenda di pos 3 itu. Kami mendirikan tenda, setelahnya kami mengeluarkan logistik, masak, dan kami pun makan di situ kan. Kami masak itu pada waktu itu cuma mie instan karena udah tengah malam, udah capek. Biar cepet gitulah, kami masak mie instan, kami bikin teh hangat. Setelahnya aku gabung sama pendaki tadi yang ada di situ. Nah, di saat kami ini sedang bergabung, aku sama Nunu ini mendengar ada lantunan murotal dari dalam salah satu tenda dari pendaki itu. Aku sempat tanya di situ, Mas, itu kok di setelin murotal kayak ada orang yang kesurupan aja. Aku ini awalnya bercanda tanya kayak gitu kan sama salah satu pendaki itu yang ada di depan tendanya. Nah tanpa disangka dia pun menjawab, memang iya mas, tadi satu temen cewek gue ada yang kesurupan.
Nah aku kan kaget sama Nunuk, kesurupan kenapa mas? Nggak tahu mas, tapi ya alhamdulillah sudah disembuhkan lah, udah tidur itu teman cewekku namanya Nina. Loh lah, jadi menurut penuturan pendaki itu, jadi satu temannya ini mengalami kesurupan, setelahnya disembuhkan oleh salah satu temannya juga yang bisa dikatakan mengerti mengenai hal-hal seperti itu. Yang merasuki Nina itu sosoknya adalah seekor harimau. Nah, aku ini sempat kaget di situ, sempat bilang kan Nunuk, "Nuk, kok ngeri ya?" Pokoknya aku ini sempat merinding gitulah, bilang sama Nunuk, Nunuk ini cuma udah yang penting berdoa lah, enggak apa-apa. Itu mungkin pikirannya kosong gitu kan. Jadi ternyata benar, Nina ini dari awal pendakian menurut temannya itu sudah pikirannya kosong, sudah ragu-ragu gitu, maka dari itu kan mungkin Nina ini gampang untuk ditipu daya, digoda, dirasuki. Nah, setelahnya agak puas ini, sudah kami ini ngobrol dan nampak juga pendaki-pendaki yang ada di situ juga udah angop kan, ngantuk. Kami pun nggak enak. Ya sudah mas, aku sama temanku ini tak ke tenda dulu ya, kami mau istirahat karena besok kami mau lanjut jalan. Oh ya sudah mas, kami juga mau tidur kok sebentar lagi. Punjin pun, matur suwun. Aku bilang kan terima kasih. Aku jalan ke tenda. Aku ini tidur sama Nunuk. Nah, singkat cerita, pagi hari ini tiba. Aku bangun itu pada sekitaran 5:30. Aku membangunkan Nunuk di situ. Nuk, bangun Nuk, subuhan dulu. Setelahnya kita nanti sarapan. Nah, Nunuk ini bangun. Kami subuhan di situ berdua jamaah di dalam tenda pada waktu itu. Karena memang dingin pada waktu itu kan. Untuk kami sholat di luar. Setelahnya kami ini masak. Nah, masak, kami sarapan, setelah matang kami makan, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami sempat pamit dulu dengan pendaki yang ada di situ. Mas, mau turun apa mau naik sih sebenarnya? Aku kan belum sempat tanya semalam itu. Kami mau turun mas. Oh tak kirain mau naik. Ya sudah mas, kami berdua mau lanjut naik dulu. Karena tenda juga udah tak kekesin semua sama barang-barang lain. Nah pendaki itu pun mempersilahkan dan kami pun bersalaman. Aku sama ini jalan berdua dari pos 3 itu. Jadi pos 3 pada waktu itu adalah titik pertemuan jalur. Dari jalur yang aku ngira pada waktu itu aku lewat di jalur Dukuh Liwung, itu ketemunya dengan jalur kompak. Jadi pertemuan jalur pokoknya lah di situ. Nah, jadi setelah kami jalan ini dari pos 3 kondisinya sudah ketemu dengan beberapa pendaki. Ada pendaki yang turun, ada pendaki juga yang naik. Jadi sudah seperti trek pendakian pada umumnya, tidak seperti semalam kami ini jalan dari desanya Simbah itu kan sampai di pos 3. Jadi benar-benar beda. Setelahnya kami jalan sempat beberapa kali juga berhenti di jalur untuk istirahat sampai kami melewati pos 4 dan singkat cerita kami sampai di pos 5. Nah sesampainya di pos 5 itu jam 3 sore Nunuk bilang sama aku di situ, "Gah, ini kita nenda lagi aja ya. Pokoknya kita pendakian santai lah. Di sini kita nenda lagi, juga ada beberapa pendaki lain juga. Besok kita habis subuhan itu langsung kita ini summit." Nah, di situ aku sempat tanya juga dengan beberapa pendaki lain juga yang ada di situ. Jadi kondisi pos 5 di situ memang pos terakhir itu. Sebelum kami ini nanti memasuki batas vegetasi, ya, mau ke puncak. Nah, akhirnya aku pun nurut sama Nunuk. Ya udah Nuk, kita nenda aja di sini. Besok kita baru summit setelah subuhan. Oke siap. Kami pun mendirikan tenda di situ. Nah, mendirikan tenda malam hari ini kami lewati tanpa ada gangguan dan keganjilan apapun. Alhamdulillah subuh hari kami ini bangun. Kami bangun, kami langsung di situ bikin mie instan, kami sarapan, setelahnya kami jalan untuk menuju ke puncak kan. Kami jalan langsung ini, setelah jalan kami memasuki batas vegetasi di mana sudah tidak ada pepohonan, yang ada cuma batu-batuan, pasir-pasir. Seperti pada waktu itu aku merasakan seperti ketika aku naik ke Semeru. Jadi waktu mau summit ke Mahamerunya itu benar-benar seperti itu, sama kondisinya itu sama. Jadi banyak rocks, itu batu-batu yang jatuh dari atas, jadi memang harus ekstra hati-hati. Kami jalan. Nah tenda itu kami taruh ya memang di pos 5. Kami tinggal, kami cuma bawa daypack waktu itu, bawa headlamp, pokoknya yang penting-penting aja buat dibawa ke puncak. Nah setelahnya kami ini sampai di puncak pada sekitaran jam 7:30 pagi.
Kami sampai di puncak setengah 8 pagi, kami betul-betul menikmati keindahan dari puncak itu. Nah, ternyata puncak itu bukan puncak utama. Dalam artian masih ada puncak yang lain, akan tetapi di situ Nunu ini bilang sama aku, udah kita di puncak ini aja, nggak usah ke puncak yang utama, karena eh, yang penting kita sudah sampai di puncak lah, walaupun ini bukan puncak utama. Kita menikmati keindahan di sini sudah cukup. Jadi memang ada puncak utama di mana kami harus melewati satu kawah nantinya untuk sampai di puncak utama itu. Akan tetapi kami berdua memutuskan untuk tidak ke sana. Kami cukup menikmati pemandangan yang ada di situ. Sudah sangat indah, mega-mega awan-awan itu berada di bawah kaki kami. Sangat indah sekali pada waktu itu. Sekitar 1 jaman di puncak ini, aku bilang sama Nunu, ayo Nuk, kita udah turun aja. Udah lama ini, udah 1 jam. Karena biasanya aku ini kalau di puncak paling cuma setengah jam gitu. Ini sampai 1 jam karena benar-benar indah di puncak Gunung Slamet itu. Nah, akhirnya Nunu pun setuju. Yowes lah, ayo kita turun. Kami berdua turun. Nah, kondisi kami turun ini agak gerimis, ya, agak gerimis pada waktu itu. Sampai kami di pos 5. Alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Nah, di pos 5 ini kami sampai pada sekitaran jam hampir duhur pada waktu itu. Nah, Nunu ini bilang, gimana gak kita langsung kemas-kemas aja, apa kita masak dulu apa gimana ini? Langsung turun apa gimana lah? Aku manut kamu aja, aku nurut kamu, kata Nunu. Ya sudah Nuk, gini aja. Kita makan dulu, setelahnya kita baru kemas-kemas, baru kita turun nanti ke bawah. Oke, siap. Nah, di situ Nunu nurut. Nah, Nunu ini tak suruh untuk merebus air dulu untuk bikin kopi karena kondisinya habis kena gerimis itu kan dingin. Nuk, kamu bikin kopi dulu ya, merebus air, aku tak sholat, nanti gantian. Kamu sholat, aku nanti tak mulai masak mie. Oke, siap. Jadi pada waktu itu aku sama Nunu benar-benar bawanya ini cuma mie instan pada waktu itu, dan paling telur gitu. Telur itu kami taruh di seperti aqua besar yang kami potong dan kami batasi dengan kardus-kardus. Jadi tujuannya agar telur itu biar tidak pecah gitu kan. Nah, setelahnya hal itu pun dilakukan. Setelah kami berdua sholat, kami ngopi, di situ kami masak mie instan dikasih telur gitu kan. Setelahnya kami makan, benar-benar nikmat karena kondisinya kami ini kedinginan dan itu masih gerimis gitu kan. Enak banget makan mie rebus pakai telur. Dan sudah tidak ada pendaki lain yang ada di situ, cuma ada tenda kami. Nah, setelahnya kami ini ngerokok habis makan. Nah, ngerokok ini kami masuk ke dalam tenda. Sempat juga kami ini berdebat kecil, mau turun apa mau di sini. Nunu ini pengennya langsung turun. Entah pada waktu itu kenapa Nunu ini pengen banget turun. Akan tetapi aku bilang pada waktu itu sama Nunu, di sini dulu Nuk, masih gerimis. Udah kita kelekaran aja dulu, berbaring aja dulu di dalam tenda. Nanti aja lah, kita turunnya agak nanti-nantian jam 2:30 apa gimana. Nah, karena posisinya kan aku mikir pada waktu itu, paling turun gitu kan, aman lah gitu. Nah, setelahnya kami ini ngobrol di dalam tenda. Nah, kami ngobrol ini tidak kerasa, kami ini jadi tidak sadar, dalam artian kami ketiduran. Nah, bangun-bangun ini aku jam 5 sore. Aku bangun terlebih dahulu. Pokoknya kalau bangun ini aku pokoknya yang bangun dulu. Nunu ini dari semenjak kuliah memang kalau bangun ini luar biasa susahnya. Nah, di situ tak bangunin Nunu itu lagi kan. Nuk, bangun Nuk, bangun Nunu ini bangun. Nah, bangun ini Nunu nampak kayak kaget. Loh, lah kamu kenapa? Terus ngos-ngosan Nunu ini. Minum gak minum? Nah, tak kasih air putih. Kamu itu kenapa? Mimpi apa gimana? Bukan, aku bukan mimpi. Barusan aku kayak ketindihan. Jadi ketindihan itu kayak apa ya? Direp-repi dalam kondisi tidur. Kita ini seperti sadar, seperti kayak ditarik sesuatu, akan tetapi sebenarnya kita ini lagi tidur gitu loh. Pokoknya seperti itulah ketindihan. Artinya kira-kira seperti itu, dan aku agak tidak tahu. Mungkin rencang-rencang nanti bisa cross check sendiri ya melalui Google ataupun melalui apa. Pokoknya direp-repi lah bahasanya ketindihan. Nah, Nunu ini pun menjelaskan kalau bahwasanya tadi dia mengalami ketindihan itu. Nah, aku pun bilang, kamu tidak berdoa tadi pas mau tidur. Lah mau berdoa gimana? Kamu aja masih tidak berdoa, wong kita ketiduran kok. Aku cuma cengengesan pada waktu itu. Oh iya ding. Nah, setelahnya aku bilang ke Nunu, ini udah kesoren, udah terlalu sore. Apa kita memang benar-benar mau turun ini? Nah, Nunu ini bilang, turunlah, masa tidak turun? Nginep lagi gimana? Ini logistik udah habis kok, cuma tinggal satu itu mie. Aku tidak mau, turun aja kita.
Oh ya wis kalau gitu. Nah setelahnya kami ini langsung cuci muka pakai air itu tadi yang di botol air mineral. Kami pun kemas-kemas di situ, membersihkan barang-barang kami, mengemasinya semuanya, dimasukkan ke dalam keril. Setelahnya kami jalan dari pos 3 itu pada sekitaran Surup mau maghrib. Nah itu aku akui aku salah pada waktu itu. Surup-surup itu jalan, itu benar-benar tidak bagus kondisinya. Nah setelahnya kami jalan kan untuk menuju ke pos 4. Kami jalan menuju ke pos 4, sampai di pos 4 kami menyempatkan diri di situ untuk tayamum dan sholat maghrib. Setelahnya kami jalan lagi untuk menuju ke pos 3. Nah kami jalan untuk menuju ke pos 3. Nah sesampainya di pos 3 nampak di situ sudah tidak ada pendaki seperti semalam itu kan, jadi sepi kondisinya. Nah aku sempat agak lama di situ sama Nunu istirahat karena capek dari pos 5 itu jalan kan, cuma istirahat tadi sholat di pos 4. Kami di situ agak lama. Kami ngobrol berdua. Nah setelahnya aku bilang sama Nunu, Nuk, kemarin itu malam kan kita ketemu dengan pos bayangan ya sebelum pos 3 ini ya. Iya, emang kenapa? Ya enggak apa-apa. Kayaknya di pos bayangan itu kan eh, di bawah itu kelihatan bagus banget Nuk. Emang kamu semalam enggak lihat kemarin itu? Kayak ada lampu-lampu gitu dari pemukiman warga. Ya lihat lah, sama. Nanti kita berhenti di sana sebentar ya. Aku sempat bilang gitu kan. Iyalah gampang nanti kalau udah sampai sana, jawab si Nunu. Nah setelahnya kami ini jalan lagi dari pos 3 itu. Kami jalan, jaraknya tidak begitu lama, setengah jam ini kami sampai di pos bayangan. Nah betul saja sampai di sana kan sekitaran setengah 8 malam. Nah di pos bayangan ini kami sholat bergantian isya, dan setelahnya kami betul-betul menikmati keindahan dari pos bayangan itu. Jadi nampak di bawahnya itu pemukiman warga dengan lampu-lampu ini yang kerlap-kerlip bagus banget. Kami ini duduk memandang ke arah pemandangan itu berdua. Nah ketika kami berdua sedang menikmati keindahan tersebut, tiba-tiba kepala Nunu ini dibenturkan ke kepalaku. Wah, aku kan refleks kaget pada waktu itu kan. Maksudmu apa Nuk? Nah Nunu ini pun peringis kan kesakitan. Aduh, aku gak ngerti ya gak. Ono sing dorong sirahku kok nembe. Mosok aku kan sempet bilang kayak gitu kan. Tenan mosok aku ngapusi kata Nunu sambil dia itu nahan sakit. Nah tiba-tiba Nunu ini kaget. Apa iki? Apa iki? Nah aku tanya, kenapa maksudmu apa? Iki apa gak? Iki apa? Aku kan bingung di situ. Kowe kenapa Nuk? Kowe kenapa? Jadi menurut Nunu pada waktu itu setelah kami ini pulang gitu kan, dia itu bilang seperti ada yang membisikkan di telinganya. Di kanan kiri telinganya itu terus-terusan. Nah setelahnya ini aku sempat kan, akhirnya aku di situ baca-baca doa, aku ini sholawat di situ. Nah setelahnya Nuni ini agak seperti udah mereda gitu. Apa gak nembe apa? Nah aku pun bingung, aku nggak tahu, aku juga barusan sholawat, aku baca-baca doa sebisa aku. Aku takut kalau kamu ini kesurupan apa gimana kan. Nah setelahnya kami ini agak berdebat kecil karena kami benar-benar bingung di situ. Kami bingung, kami merinding. Nah di saat kami berdua mau beranjak pergi dari lokasi itu, tiba-tiba Nunu ini bilang sama aku di situ, "Gak, aku lali gak. Entuk titipan saka Simbah kan. Simbah iki kan titip karo awake dhewe. Titip plastik mau sing isine menyan. Nek ana apa-apa ning jalur pendakian dikon bakar, lali aku ket wingi." Jadi Nunu ini bilang kalau dia ini baru ingat aku sama Nunu pada waktu itu dititipin Simbah sebuah bungkusan plastik yang sini kemenyan. Kalau ada apa-apa di jalur pendakian itu dibakar saja. Nah di momen itulah Nunu itu baru ingat. Nah aku bilang sama Nunu menjawab, nggak usah aneh-aneh lah, udah nggak usah aneh-aneh. Yuk kita juga minta pertolongan ya jangan sama yang kayak gitu lah Nuk. Kayak kamu ini orang nggak beragama aja. Yuk bukannya kayak gitu, gak jawab Nunu pada waktu itu. Kan tidak ada salahnya karena dia kan yang tahu kondisi dari jalur pendakian ini Dukuh Lewung. Jadi kita manut aja. Ya pokoknya kita intinya sudah bakar aja dan kita minta keselamatan aja. Aku jelasin lagi, minta keselamatan itu cuma sama Allah Nuk. Tidak ada sama yang lain-lain. Udahlah, barusan juga kamu ngalamin keanehan. Aku sholawat, aku apa, alhamdulillah juga kamu udah reda sendiri kan. Udah aku takut, udah ini dibakar aja. Loh kamu jangan kayak gitu. Kalau setauku ya Nuk, hal-hal kayak gitu bisa ngundang nanti. Ngundang apa? Ya ngundang bangsa-bangsa mereka lah yang tidak kelihatan, bangsa jin aku bilang gitu kan. Nah Nunu bilang,
Pokoknya ini harus dibakar biar ini jin-jin ini kalah. Nah aku ini menghela nafas, ini kenapa temenku kok akhirnya dia seperti ngotot gitu, kelakuannya kan tiba-tiba kayak beda. Ya sudah, terserah kamu, pokoknya kalau ada apa-apa aku nggak mau tahu loh. Karena aku tahu betul beberapa kasus itu kayak gitu. Sesuatu yang seperti kemenyan dan lain sebagainya, dupa dan apapun itu bisa mengundang bangsa-bangsa mereka itu untuk mendekat ataupun menampakkan diri. Nah setelahnya Nunu ini mengambil ya titipan dari Simba itu yang berupa tas plastik berwarna hitam dari dalam kerilnya. Diambillah, dibuka sama Nunu. Tak lihat di situ, ternyata isinya itu adalah kain kafan. Jadi kain kafannya itu seperti buntelan gitu, seperti pada umumnya lah, dibuntel. Nah, setelah dibuka ini, isinya itu adalah kemenyan yang sudah ditumbuk. Jadi kemenyan itu sudah halus. Lah aku sempat kaget di situ. No, itu kan itu enggak beres. Masa kemenyan itu ditaruh di kain kafan? Ini buat apa? Aku bilang gitu kan. Nah, Nunu juga agak ngeri di situ. Iya juga, kok ada kain kafannya? Ya sudahlah, enggak usah diapa-apain, udah buang aja. Kita pulang. Jangan, udah bakar aja, bakar. Nah, langsung aja Nunu ini mengeluarkan korek api dari saku jaketnya, dibakar langsung tanpa persetujuanku. Jadi langsung dibakar. Nah, sifat dari kemenyan ketika sudah kena api sedikit kan langsung cepat bakarnya. Jadi langsung kebakar dan kain kafan dan plastik-plastik yang untuk bungkus itu ikut terbakar semua. Jadi benar-benar pada waktu itu baunya ini sangat-sangat menyengat. Aku ini sempat agak jengkel. Kok langsung dibakar itu gimana? Aku kan bilang udah enggak usah dibakar. Nah, Nunu ini cengengesan aja, udah enggak ada apa-apa kan, aman. Udah, kita turun aja. Aman gimana? Barusan kamu aja dibenturin kepalanya ke kepalaku. Aku bilang gitu kan. Wes lah, yang penting udah aman, ayo kita turun aja. Kamu itu. Nah, aku sama Nunu ini mau turun, mau jalan, tiba-tiba kami berdua ini mendengar ada langkah kaki dari atas. Duk 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 duk. Nah, kami kan kaget. Noleh kan, ternyata ada satu orang pendaki yang turun dari atas. Nampak pendaki itu tidak bawa tas keril, akan tetapi cuma pakai sepatu, pakai celana, pakai jaket. Nah, cindung dari jaket itu ditutupkan di kepalanya. Nah, sempat tak senterin itu wajahnya. Disenggol aku sama Nunu. Kamu itu kok tidak sopan. Orang kok disinari wajahnya gitu, kata Nunu kan. Ya barangkali itu bukan manusia. Aku kan bilang, kamu barusan ngelakuin hal-hal aneh. Tidak mungkin lah, itu orang lah. Akhirnya kami berdua pun duduk lagi di situ nunggu pendaki itu. Karena menurut kami berdua pada waktu itu ada orang lain nantinya turun kan, kami jadi ada temennya, lebih banyak orang, lebih aman gitulah. Nah, akhirnya pendaki itu sampai di lokasi kami berada, pendaki itu duduk. Akhirnya tak tanya di situ kan, Mas, kok sendirian aja Mas? Nah, pendaki itu waktu tak tanya ini seperti duduknya ini membelakangi kami berdua, seperti tidak mau dilihat gitu wajahnya. Nah, pendaki itu menjawab, akan tetapi suara yang keluar menjawab pertanyaan dariku pada waktu itu membuat aku sama Nunu ini kaget. Karena suaranya benar-benar berbeda dengan proporsi fisiknya yang masih muda, akan tetapi suaranya tua. Yo le, dewean le, dan besar suaranya. Kowe wong loro lele, ngopo le, kelakoni hal-hal aneh ngono le. Aku kan bertatapan sama Nunu. Aku bilang sama Nunu pada waktu itu, ini kan, ini aja tahu, ini pasti nyium aroma kemenyan yang kamu bakar tadi. Dan Nunu ini malah kayak bengong, gak, kok wong tua, ikut canam kok wong tua. Nah, selagi kami berdua ini bingung, sosok pendaki misterius itu, saya katakan pada waktu itu pendaki misterius, bilang lagi sama kami berdua, njaluk pitulung mbek Gusti Pangeran le. Combek demet atau combek setan le. Wong jin kok dipercaya. Jin kok dituruti. Ya wis le, hati-hati yo le nek medun. Nek ana apa-apa ya njaluke pitulung mbek Gusti Pangeran. Aja mbek jin, aja mbek iblis, aja mbek dukun. Ya pesanku ngono yo le. Ya wis le, aku tak pamit sik. Tiba-tiba pendaki itu jalan lagi ke atas. Nah, kami berdua kan bingung. Tak kira ini pendaki mau turun. Nah, kami benar-benar tidak lihat wajahnya ini seperti apa. Sempat tak teriakin, Pak, ayo Pak, temenin kami berdua turun aja Pak. Pak, tak senterin terus. Karena kondisinya kabut ini turun dengan tipis, tiba-tiba sosok pendaki misterius cowok itu seperti hilang gitu, ditelan kabut. Tiba-tiba saja hilang.
Tak senterin terus sama Nunu, ini tidak kelihatan. Nah aku tanya sama Nunu, Nuk, menurutmu apa Nuk? Nembe Nuk. Bu aku juga gak ngerti yo. Menungso apa-apa. Nggak tahu, aku juga nggak tahu, kata Nunu. Manusia atau bukan. Nah akhirnya lah, ayo kita turun aja turun. Ini benar-benar udah tidak bagus. Nah yang tadi bekas bakaran kemenyan itu kayak tak tendang itu tak serakin kan. Sambil di situ tak bacain sebelum kami pergi Al-Fatihah. Tak guyur air, aku jalan turun dari pos bayangan itu kan. Jalan. Nah sampailah kami di pos 2 yang ada tanah lapang yang sempat kami kemarin berangkat itu istirahat di situ. Nah kami di situ istirahat lagi. Nah setelahnya kami ini ngobrol, dilihat jam ini sudah sekitaran jam 10 malam. Kami kan santai di situ ngerokok kan. Alhamdulillah Nuk, udah sampai pos 2, bentar lagi pos 1 kita sampai di rumahnya Simbah. Nanti kita kalau kemalaman ya kita minta izin aja yang nginep sana. Aku sempat bilang kan, yo santai aja, jawab si Nunu kan. Udah kami berdua ngobrol. Nah ketika kami lagi asik ngobrol di pos 2 itu, karena memang benar-benar vegetasinya hutan yang rapat, walaupun ada tanah yang agak lapang, pohon besar-besar, tiba-tiba kami ini mendengar ada auman harimau di situ. Jadi aumannya ini benar-benar keras dan menandakan kalau harimau itu jaraknya masih jauh. Jadi menurut ilmu survival yang aku sama Nunu waktu itu tahu, kalau ada suara harimau itu keras, itu berarti menandakan harimau itu sedang jauh itu lokasinya. Kalau suaranya itu lirih harimau, berarti harimau itu kondisinya dekat dengan kita. Nah di situ kami berdua kaget. Aku saling pandang ke Nunu, Nuk, kok ternyata masih ada macan ya di Gunung Slamet. Nah aku kan kaget pada waktu itu, karena menurut aku sama Nunu macan ini sudah nggak ada di Gunung Slamet. Aku ini bilang sama Nunu, Nuk ini gimana Nuk? Panik. Jadi benar-benar kondisinya ya rencang-rencang. Jujur aja ini, aku lebih takut ya pada waktu itu dengan suara harimau itu, karena aku langsung udah karuan pikirannya. Udah karuan dalam artian ini kalau ketemu macan gimana? Itu baru pertama kali dalam seumur hidupku aku dengar benar-benar suara macan mengaum. Itu benar-benar sangat menyeramkan. Ini lebih menyeramkan dari ketemu demit menurutku. Benar-benar jantung ini langsung duk 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 duk. Mungkin rencang-rencang beberapa yang benar-benar sudah mengalami hal seperti ini akan bisa merasakan ketika mendengar auman harimau di tengah hutan itu bagaimana rasanya. Nah setelahnya aku sama Nunu ini bilang, Nuk ini mumpung masih jauh, cabut aja dari sini, cabut, langsung aja kita lari. Ini mumpung suaranya keras, ini masih jauh ini harimau. Yoga memang gak, ayo cabut aja, cabut. Kami berdua, rokok kami buang, kami langsung lari dari pos 2 itu. Nah kami lari, nah alhamdulillah pada waktu itu sampai kami di pos 1. Ini kami ini sudah senang banget. Wah, alhamdulillah ya Allah, kami sujud di situ. Kami sujud karena benar-benar kami ini merasa pada waktu itu sudah lepas dari harimau itu, gitulah. Nah, akhirnya aku bilang ke Nunu, langsung aja Nunu, kita langsung turun lagi, kita langsung menuju ke rumahnya Simbah aja. Kita bilang Simbah kalau bahasanya kita tadi dengar harimau kayak gitu kan. Nah, akhirnya Nunu ini setuju. Ya wes, ayo jalan lagi aja. Akhirnya jalan agak santai kami ngerokok kan. Pikir kami pada waktu itu udah sampai di pos 1, udah deket banget jalan kami. Nah jalan kami ini kaget, dek loh kok pos 2 lagi. Kami ini berdua sampai di pos 2 lagi. Nah aku ini panik bilang ke Nunu, kok pos 2 lagi? Karena ada tulisannya di pohon pos 2. Loh bukannya tadi kita udah di pos 1 ya? Ya aku juga enggak tahu Nunu. Aku bilang Nunu kan, kok pos 2 lagi nih. Nah kondisinya rokok ini masih nyala separuh, setengah batang, penandakan ini kami jalan kan tidak jauh. Loh kok sampai pos 2? Kami bingung, rokok akhirnya tak matiin sama Nunu kan. Nuk, ini tidak beres Nuk, kita ini tersesat. Ini aku yakin betul, aku pada waktu itu bilang kayak gitu kan. Nunu pun mengamini apa yang aku katakan. Iya betul gak, ini kita tersesat. Nah di situ pun kami langsung ingat bahwasanya tadi kami dengar suara harimau itu di pos 2. Nah akhirnya aku bilang Nunu, ini gimana, kami berdua panik. Udah kita jalan lagi aja, turun lagi aja. Nanti kalau kita sampai di pos 1 kita baru mikir, barangkali tadi kita jalurnya salah. Oh ya udah kalau gitu, jalanlah kami dengan mindik itu kayak ngendap-ngendap gitu.
Karena kami masih takut dengan apa yang tadi kami ini dengar, auman harimau. Takutnya harimau itu sudah dekat pada waktu itu di pos 2 kan. Nah setelah kami berdua merasa harimau itu sudah tidak ada di jalur itu, kami berdua pun udah tidak endap-endap lagi. Dalam artian kami berdiri kan, kami jalan seperti biasa. Nah baru saja kami jalan ini biasa, tiba-tiba suara harimau itu mengaum, akan tetapi dengan auman yang kecil dan terdengar lirih. Jadi itu menandakan harimau itu posisinya dekat dengan aku dan Nunuk pada waktu itu. Aku menatap ke arah Nunuk, Nuk, kok kedengeran lagi? Nunuk ini cuma mengangguk aja, tidak jawab dia. Wajahnya ini pucat ketakutan. Nah tiba-tiba terdengar lagi secara lirih itu. Jadi posisinya harimau itu kami berdua mikir sangat-sangat dekat. Nah refleks setelahnya aku sama Nunuk ini sebagai manusia yang takut itu refleks. Kami lari langsung. Lari jalannya turun, kami membawa beban keril. Pada waktu itu aku sama Nunuk ini seperti menyandung sesuatu dan setelahnya tidak sadarkan diri. Nah bangun-bangun ini aku ini di mana? Tak liatin ini, loh kok di pos 1? Aku sama Nunuk ini bangun ada di pos 1. Akan tetapi itu masih malam hari. Jadi udah tengah malam malah pada waktu itu 1:30 lah dini hari. Aku bilang ke Nunuk, Nuk kok di pos 1 Nuk? Nah sambil tak headlamp terus ini sekelilingku, takut-takutnya ada harimau yang tadi ngikutin kami ataupun kami diseret harimau. Itu kan sampai di pos 1 tak liatin semua, tidak ada yang luka sama sekali. Jadi benar-benar bingung, benar-benar aneh pada waktu itu. Aku bilang Nuk, ini kalau kita jalan nanti kita sampai ke pos 2 lagi gimana? Kita kesasar lagi, tersesat lagi. Jujur aja aku trauma pada waktu itu, mau lanjutin jalan. Karena sebelumnya kan aku dari pos 1 ini jalan nyasar, sampainya ke pos 2 lagi, aneh kan? Padahal jalurnya cuma itu. Nah, Nunuk ini bilang, udah kita jalan aja lah. Enggak, kita tidak sampai pos 2. Entah kenapa pada waktu itu Nunuk begitu yakin. Dan Nunuk bilang sama aku pada waktu itu, kamu yang pintar doa, kamu doalah. Kamu doa sebisamu, aku tidak hafal doa-doa. Udah kamu yang hafal aja. Nah setelahnya aku ini baca ayat kursi, aku baca Al-Fatihah, An-Nas, Kulhu, semuanya aku baca di situ. Setelahnya aku turun sama Nunuk ini jalan. Nah tidak begitu lama, setengah jam, 30 menit. Aku ini sampai di lokasi yang benar-benar aku sama Nunuk ini kenali betul. Karena di situ ada patok yang tadi seperti batas antara desa dan hutan, pemukiman dan hutan. Nah tak liatin, loh Nuk, ini patok yang kemarin kita diantar kakek itu kan, diantar Simbah. Oh iya gak, betul gak? Nah aku lihat ke depan loh, kok langsung hutan, di sini kebun, kok ndak ada pagar bambu yang seperti kemarin aku lihat panjang itu seperti nutupin. Aku kan kaget, Nuk, kok ndak ada pagar ya? Nunuk ini cuma ngangguk aja, sambil wajahnya ini bingung. Nah aku ini bilang sama Nunuk, ini jangan-jangan kita bukan di tempat kemarin kita diantarin sama Simbah, Nuk, kita nyasar lagi. Ndak, aku kenal betul ini kebun-kebunnya aku kenal betul, kata Nunuk. Oh ya wes lah kalau gitu. Nah terus gimana Nuk? Yaudah kita jalan aja, ayo. Kita jalan langsung ke rumah Simbah. Aku pun nurut sama Nunuk. Aku jalan. Nah jalan ini cukup lama melewati perkebunan. Nah perkebunan itu nampak aneh. Jadi seperti sayurnya yang ada di situ, perkebunan ladangnya, sayur-sayurnya ini busuk semuanya. Aku kaget pada waktu itu kan. Loh, kemarin kayaknya kok seger-seger. Jadi aku bilang lagi sama Nunuk, Nuk, ini kamu lihat kok busuk semua ya sayuran? Iya aneh, aku juga aneh. Kemarin kan tidak gini ya Kak? Iya, kok aneh. Dan ini kita jalan kok lama. Tidak sampai desanya Simbah, tidak sampai desa kemarin. Loh, iya, kami berdua ini seperti baru tersadar. Nah setelahnya kami jalan agak lama, sampai hampir 1 jam. Barulah kami ini sampai di satu titik di mana kami bisa melihat sepeda motor kami. Loh, itu motor kita berdua. Oh iya, benar ini motor kami berdua. Kami pun lari ke arah motor kami. Jadi kami ini seperti baru tersadar, motor kami kok enggak kami titipkan kemarin ke rumahnya Simbah, gitu kan. Akhirnya kami menuju ke arah motor kami, tak headlamp semua di situ karena hampir pagi waktu itu kan jam 2-an. Loh kok enggak ada pemukiman? Padahal kemarin kami parkir motor, jalan ke rumah Simbah ini enggak begitu lama, dekat banget jaraknya. Kok enggak ada pemukiman? Tapi benar-benar motor kami berdua, 2 motor ada di situ. Nuk, kok enggak ada rumah-rumah yo? Aku bingung, benar-benar bingung Nuk ini Nuk.
Ya apalagi kamu, aku juga bingung kok. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk langsung pulang aja. Nuk, ini pulang aja apa kita cari Simbah dulu? Ah, udah, nggak usah Simbah apalah. Udah kita pulang aja, yang penting kita udah sampai sini, kata Nunu. Oh ya sudah kalau gitu. Nah, akhirnya kami menyetel motor, kami berdoa, langsung kami ini pulang. Kami pulang ini kami melewati perkebunan yang benar-benar busuk sayurnya ini. Nah, tibalah kami seperti ada kayak pelang gitu masuk ke desa gitulah. Nah, akhirnya kami masuk ke desa itu, nampak di situ baru ada rumah-rumah dan terang, ada lampu-lampu. Nah, ini udah di desa, Nuk, aku bilang. Alhamdulillah, yang penting kita ada sampai desa. Udah kita jalan aja terus. Jalan terus sampai kami ini di jalan raya. Nah, kondisinya di jalan raya itu kan seperti ini jalan. Jadi kayak pertemuan jalur. Nah, di situ jalan raya, ini jalan dari desa. Nah, kebetulan di pojok itu ada seperti warung, kami pun berhenti di situ kan. Di situ nampak tertulis warung bubur kacang hijau 24 jam. Kami pun mampir. Kami sampai situ sekitaran jam 3, udah hampir subuh, hampir tarhim. Nah, aku bilang sama Nunu, kita istirahat aja dulu di sini sampai pagi ya. Nanti baru kita pulang gimana? Lagian kan nanti aku langsung pulang ke Comal, kamu ke Banjar. Biar kita bener-bener fit karena kita sendiri-sendiri ini. Nunu pun setuju. Ya wes lah kalau gitu. Nah, yang berdua mampir ke warung burjo itu. Nah, di warung burjo itu nampak sepi. Tak panggil-panggil itu yang punya warung nggak keluar. Nah, aku kan sempat mikir pada waktu itu, oh mungkin ketiduran karena itu kan udah hampir subuh, nggak ada yang beli juga. Akhirnya aku duduk dulu di dalam sama si Nunu ini kan makan cemilan seperti ada gorengan di situ. Kami makan dulu sambil nunggu yang punya ini nanti bangun. Tak pikir kasihan juga lah, nanti sekalian subuh aja. Lagian aku masih punya air putih. Yang penting keisi makanan dulu. Nah, kami berdua di situ istirahat, leyeh-leyeh. Tiba-tiba ada seorang lelaki parubaya ini masuk ke warung burjo itu. Ini bener-bener rencang-rencang dan aku sama Nunu ini kaget. Loh, kok bapak-bapak yang kemarin yang kami temui di warung yang kami ini sempat istirahat sebelum kami ini naik melalui jalur Duku Liwung itu. Nah, di situ bapak-bapak itu duduk akan tetapi tidak menyapa kami. Jadi duduk aja. Tiba-tiba ini bilang sama kami berdua, sama aku sama Nunu. Gimana lewat jalur Dukuh Liwung yang tak sarankan? Asik kan? Nah, aku sama Nunu ini saling bertatapan. Yang jawab di situ, ya alhamdulillah Pak. Tapi kok kami sepertinya tersesat Pak lewat Dukuh Liwung. Nah, laki-laki itu cuma terdengar ini tertawa pada waktu itu. Yo wis. Nah, jalan lagi. Laki-laki itu keluar dari warung dan tiba-tiba tidak tahu kemana dia. Nah, aku ini sama Nunu bingung. Aku sempat, mohon maaf ini ya, bilang sama Nunu, itu jangan-jangan wong edian nih Nunu. Jangan-jangan orang gila itu, tidak waras. Aneh banget. Dan anehnya lagi Nunu, kok bisa nemuin kita lagi gitu loh. Nah, Nunu ini cuma diem aja. Udah kan tidak usah dipikirin. Itu bukan orang itu. Aku yakin bukan orang. Loh kok kamu yakin? Bukan orang itu. Udah pokoknya aku yakin lah. Nah, setelahnya yang punya warung itu keluar, itu nampak bapak-bapak parubaya juga. Loh, ada tamu toh. Oh nggih Pak, ngapunten Pak, mohon maaf. Kami langsung masuk. Tadi tak panggil-panggil bapaknya tidak keluar-keluar. Oh ini baru ini kok Mas apa bersih-bersih gelas. Tadi malam banyak yang pada nongkrong di sini. Jadi kan nanti kalau pagi-pagi ada yang kesini kan udah beres semuanya. Oh iya Pak. Kami pun memesan kopi di situ. Kami tanya pada bapak-bapak itu kan, Pak, kami mau tanya ini Pak ya, tolong Pak, kami dijawab dengan jujur. Iya Mas, kenapa kok? Kayaknya penting. Ini penting banget Pak. Kami ini baru aja turun dari gunung Pak, Gunung Slamet. Iya, terus kenapa Mas? Kami ini kemarin naik ya Pak, lewat jalur Dukuh Liwung. Oh Dukuh Liwung, iya. Kok bisa sampai sini Mas? Warung sini kan jauh jaraknya. Nah di situ aku agak jauh maksudnya Pak. Oh kami keluar dari gang ini Pak. Gang tadi nih, sebelahnya warungnya Bapak. Loh, emang di situ Dukuh Liwung? Ngawur kalian. Dukuh Liwung itu di sana masih 7 kilo dari sini, masih jauh. Aku kaget di situ kan. Memandang ke arah Nunu aku. No. Bingung, pokoknya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ditanya sama bapak itu kan, Masnya dari jalur mana? Dukuh Liwung Pak. Dukuh Liwung bukan sini Mas. Ini bukan Dukuh Liwung. Di sini tidak ada jalur pendakian. Di sana adanya cuma kebun-kebun sama
hutan belantara, nggak ada jalur pendakian. Duku Liwung masih jauh 7 kilo. Nah, kok kalian tidak lewat jalur kompak aja yang banyak orang? Kami mau ke sana kan jalan ditutup Pak, perbaikan kemarin. Oh iya betul Mas. Iya iya itu perbaikan ya. Iya betul. Kalian benar lewat jalur sini. Di sini tidak ada jalur. Ini jalan aja ke desa warga, setelah desa itu kebun-kebun dan hutan belantara. Kebun-kebunnya pasti kalian lewat kebun-kebun yang busuk ya, sayurnya pada busuk-busuk. Iya Pak, kok Bapak tahu? Nah memang di sana udah ndak ini Mas, udah ndak diolah sama petani. Jadi eh, sejak 1 tahun yang lalu. Jadi lokasi sebelum desa tadi kan ada ladang-ladang perkebunan yang sayurnya busuk itu panjang kan kalian lewat, itu udah ndak diolah sama petani udah 1 tahunan. Karena petani-petani ini sering eh, mendengar di situ ada auman harimau pada waktu itu. Jadi petani-petani ini takut, pada akhirnya ladang-ladang itu tidak digarap, jadi pada busuk, pada dimakani sama babi hutan dan lain sebagainya lah Mas, sama hama, sampai akhirnya ya kayak itu tidak keurus. Loh, emang ada macan Pak di Gunung Slamet? Ya tidak tahu Mas, terlepas dari benar tidaknya kan saya juga cuma mendengar isu-isu itu, kabar-kabar itu dulu dari para petani, sampai akhirnya ladang-ladang itu tidak digarap di situ. Karena ya petani kan takut, karena menurut para petani itu suara auman harimau itu dekat dengan ladang mereka. Jadi mungkin ya karena harimau itu turun dari atas mungkin ya Mas, karena bahan pangannya udah habis itu kan, mau ngincar ternak-ternak warga di sekitaran situlah mungkin. Jadi petani itu kan takut. Ya aku jawab di situ ya mungkin saja Pak. Aku yakini lagi ini beneran Pak. Ini ndak ada jalur pendakian Duku Liwung di gang sebelah warung Bapak. Ndak ada Mas. Mau dibilangin ndak ada kok. Kalau ndak percaya, sana jenengan 7 kilo. Ini ya nanti tak liatin itu jalannya. Kalian ke sana itu baru Duku Liwung. Jalurnya di situ. Nah, aku ini sama Nunu cuma padang-padangan aja. Terus yang tak temuin itu siapa? Sosok Simbah itu yang ngasih kami kayak kan kafan dan kemenyan. Aku ini bingung di situ sama Nunu. Nah, setelahnya kami ini makan mie rebus, kami ini agak tidur dulu di warungnya Bapak itu. Setelah pagi itu sekitar setengah 8 kami bangun ketiduran di warung itu kan, kami langsung cuci muka, kami jalan pulang. Dan sampai di Moga ini kami berpisah, jadi Nunu ini ambilnya ke arah Banjarnegara gitu kan, arah Bobotsari untuk ke Purbalingga dan setelahnya Banjarnegara, dan aku pun ambil arah ke Randu Dongkal gitu kan, turun ke Pemalang. Nah, jadi sampai cerita ini saya tuturkan, sosok misterius Simbah tersebut belum terpecahkan, entah siapa ya, pokoknya wallahu alam apa yang aku sama Nunu ini alami. Awalnya Nunu pun tidak setuju untuk cerita ini disampaikan. Jadi beberapa minggu yang lalu aku sempat kontek-kontekan sama Nunu juga, WA-WA-an kan, biasa bercanda, dan aku bilang aku sekarang aktif di dunia YouTube, cerita-cerita mistis pendakian. Kalau cerita kita berdua ini diangkat gimana Nu? Yang Duku Liwung, aku juga pengen ceritain sebenarnya pada waktu itu. Nah, di situ awalnya agak keberatan Nunu ini, akan tetapi setelahnya agak tak rayu-rayu, ya wes diceritakan aja, enggak apa-apa lah. Yang penting kamu bismillah loh, karena benar-benar pada waktu itu aku mengalami hal itu. Jadi itu adalah kejadian pertama yang aku alami, kejadian mistis pertama yang aku alami di Gunung Slamet. Nah, yang kedua, ini yang di Dipajaya. Udah pernah tak bawain sebelumnya ceritanya. Kalau teman-teman yang belum nonton bisa ditonton. Ini nyata saya alami sendiri. Kalau tidak salah judulnya itu Pendakian Terseram di Gunung Slamet. Nah, satunya sempat tak bawain juga di YouTube-nya Bang Umang ya, Bang Sumar Adiwijaya. Silahkan bisa dicek sendiri. Pendaki tersesat Gunung Slamet. Kalau tidak salah pada waktu itu aku juga pakai sal kayak gini dengan pakaian hijau kalau tidak salah. Itulah pengalaman kisah yang aku sama satu sahabatku ini alami, Nunu, yang ada di Banjarnegara. Jadi benar-benar sampai hari ini tidak bisa tak terima dengan akal sehat gitulah. Jadi logika aku tidak bisa terima. Jadi benar-benar aku merasakan aku mendaki
ada jalur, ada pos, sampai kami di pertemuan jalur di pos 3. Ini ternyata aku ini tidak melewati jalur Dukuhliwung. Ternyata yang aku lewati ini hutan belantara. Yang aku lewati ini ternyata semak-semak. Dan misteri Simbah itu siapa? Kok dia ini ngasih kemenyan kafan? Dan terus suara harimau itu benar-benar harimau beneran apa enggak? Nah, kalau kita kaitkan dengan kejadian yang baru terjadi kemarin, pasca kebakaran Gunung Lawu beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, harimau loreng ini sempat turun dari atas ya. Jadi ke lereng gunung. Di Gunung Lawu, yang orang-orang mengira banyak ini harimau ini sudah punah, tidak ada di Lawu ataupun di gunung lain, ternyata masih ada. Nah, itulah mengapa rencang-rencang semua saya menganggap pada waktu itu saya sama Nunu ini benar-benar mendengar suara harimau, dan itu adalah suara harimau beneran, bukan suara harimau jadi-jadian lah. Jadi mungkin saja di Gunung Slamet pun masih ada harimau, entah itu harimau loreng ataupun jenis-jenis yang lain lah. Nah, itu juga bisa kita jadikan barometer ketika kita mau naik gunung. Kita itu harus ukur, kalau mau naik gunung ini maksimal siang, jangan malam hari ya, jangan nekat. Karena apa? Kalau malam hari bukan masalah demit atau apa ya, akan tetapi lebih ke hewan buas atau hewan nokturnal. Kita tahu harimau, babi hutan dan lain sebagainya itu adalah hewan-hewan nokturnal yang hidup di malam hari. Jadi lebih untuk menghindari hewan-hewan tersebut. Nah, semoga dari kejadian yang pernah saya dan Nunu ini alami bisa diambil hikmah, pelajaran, dan kesimpulannya. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Saya Sumarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya ingin menyapa sejenak sahabat saya ini, Nunu. Priwe Nuk, kabare kok? Sehat Bok? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.